Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Farur Rahman, NPM 2431102. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah statistika yang membahas distribusi frekuensi alat kunci dalam menganalisis data agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Oke. Sebelum masuk ke materi, mari kita pahami dulu fokus pembelajarannya. Setelah mengikuti sesi ini, diharapkan mampu menguasai 3 hal utama. Yang pertama, teknik pembentukan distribusi frekuensi. Yang kedua, cara membuat tabel dan grafik distribusi. Dan yang ketiga, memahami konsep lanjutan seperti frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi adalah cara untuk mengelompokkan data mentah ke dalam beberapa kelas interval. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan berapa banyak data yang terdapat pada setiap kelas. Dengan cara ini, data mentah yang tadinya acak bisa diubah menjadi bentuk yang lebih rapi, sederhana, dan mudah untuk dianalisis. Kemudian, distribusi frekuensi memiliki kelebihan dan juga keterbatasan. Kelebihannya, kita bisa melihat gambaran umum data dengan cepat seperti pola penyebaran atau tren data secara menyeluruh. Namun, kekurangannya adalah detail data mentah individu akan hilang setelah dikelompokkan ke dalam kelas. Oke. Sebelum membuat tabel distribusi, penting untuk memahami beberapa istilah dasar. Yang pertama, kelas dan ujung kelas, yaitu kelompokkan data seperti 35 sampai 39. Yang kedua, batas kelas atau real limits yang memisahkan satu kelas dengan kelas berikutnya, misalnya 34,5 dan 39,5. Nah, yang ketiga, panjang kelas, yaitu jarak antara batas bawah dan batas atas. Dan yang keempat, nilai tengah kelas, yaitu rata-rata dari ujung bawah dan ujung atas kelas. Nilai ini nantinya digunakan untuk membuat grafik poligon. Berikutnya, 4 langkah sistematis dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama, urutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Langkah kedua, tentukan banyaknya kelas menggunakan aturan Starch dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 log. Langkah ketiga, hitung interval kelas dengan rumus. Rumusnya yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi jumlah kelas. Dan langkah keempat, susun tabel frekuensi berdasarkan kelas dan jumlah data yang termasuk ke dalam masing-masing kelas. Sebagai contoh, berikut data nilai ujian dari 20 mahasiswa. Nilai tertinggi adalah 95 dan nilai terendah yaitu 55. Sehingga jangkauannya adalah 40 dengan menggunakan rumus Starch diperoleh jumlah kelas sekitar 5 dan panjang kelasnya adalah 8. Hasilnya kelasnya menjadi 55 sampai 62, 63 sampai 70, 71 sampai 78, 79 sampai 86, dan yang terakhir 87 sampai 94. Jumlah keseluruhan frekuensinya tetap sama, yaitu 20 data. Setelah tabel distribusi dibuat, kita bisa mengembangkan menjadi 2 bentuk lanjutan. Yang pertama, frekuensi relatif, yaitu perbandingan frekuensi tiap kelas terhadap total data, biasanya dalam persen. Yang kedua, frekuensi kumulatif, yaitu penjumlahan frekuensi hingga batas kelas tertentu. Kedua jenis frekuensi ini membantu kita membaca pola data dengan lebih mendalam, misalnya dalam mencari persentil atau kuartil. Kemudian, data distribusi frekuensi juga bisa disajikan dalam bentuk visual. Ada 3 grafik utama. Yang pertama, histogram,
berupa diagram balok yang menampilkan frekuensi pada setiap batas kelas. Yang kedua, poligon frekuensi yang menghubungkan titik tengah dari setiap kelas menggunakan garis. Dan yang ketiga, OGIF, yaitu grafik garis untuk menampilkan frekuensi kumulatif. Ketiganya membantu kita memahami data secara cepat dan intuitif. Nah, berikut adalah contoh visualisasi data nilai 20 mahasiswa tadi. Sumbu horizontal menunjukkan kelas, nilai atau titik tengah kelas, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah frekuensi. Histogram menunjukkan seberapa banyak data di tiap kelas, sementara poligon menampilkan bentuk penyebaran data yang lebih halus. Keduanya menggambarkan pola distribusi nilai dengan jelas dan informatif. Nah, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa distribusi frekuensi adalah alat penting dalam statistika. Dengan distribusi frekuensi, data mentah yang acak dapat diubah menjadi informasi yang bermakna, baik melalui tabel maupun grafik visual. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan membantu memahami konsep dasar distribusi frekuensi dengan lebih baik. Saya Fauzi Farur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.